Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan etika profesi tentang bahan diskusi. Ada 4 soal di sini, nanti saya akan jawab dan saya akan jelaskan. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah dalam pekerjaan. Di saat dia melakukan pekerjaan, dia harus serius dan bertanggung jawab. Dan itu akan menguntungkan perusahaan. Berarti, perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah seseorang, karyawan atau tenaga kerja haruslah mengedepankan keadilan. Keadilan ini harus diberikan kepada setiap orang yang berhak menerima, termasuk dalam hal pekerjaan. Yang ketiga, prinsip kompetensi. Melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi, dan ketekunan. Jadi di sini bekerja dengan profesional dan tekun. Yang keempat, prinsip profesional. Prinsip profesional, prinsip yang berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang dijalankan. Jadi misalnya dia bagian IT, dia harus profesional mengerjakan semua pekerjaan dia dengan profesional. Yang kelima, prinsip kerahasiaan. Menghormati kerahasiaan informasi seseorang ataupun perusahaan. Jadi misalkan di sini ada seorang IT, dia mengelola data di perusahaan tertentu, dia harus menjaga rahasia itu agar tidak bocor keluar karena itu bersifat pribadi. Soal nomor 2, jelaskan apa alasan pembajakan software atau perangkat lunak dan bagaimana bentuk pembajakan. Penyebab terjadinya pembajakan software atau perangkat lunak. Yang pertama, makin berkembangnya kemajuan teknologi. Yang kedua, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomis, di mana orang akan cenderung memilih software bajakan yang pasti jauh lebih murah dari software yang berlisensi. Yang ketiga, penyalinan terhadap software mudah dilakukan. Yang keempat, adanya pihak pembajak yang mengadakan, mengcopy, lalu mendistribusikannya lagi ke masyarakat, hingga harga di tempat-tempat produk resmi tersebut mahal, terlalu jauh, sehingga para pelanggan akan memilih produk alternatif. Yang kelima, aparat pemerintah yang kurang bersikap tegas terhadap pembajakan tersebut. Yang keenam, masyarakat sendiri yang memilih untuk menggunakan bajakan atau software yang bajakan. Terus bagaimana bentuk pembajakannya? Next. Yang pertama, hard disk loading. Pembajakan software terjadi ketika sebuah toko komputer menawarkan instalasi sistem operasi atau software bajakan kepada pelanggan yang ingin membeli perangkat komputer. Yang kedua, counterfeiting. Pemalsuan. Jenis pemalsuan software yang biasanya dilakukan secara serius.
Kepingan CD software tidak dibungkus dengan plastik biasa. Di sini melakukan pembajakan juga membuat dus kemasan seperti yang asli, lengkap dengan buku manualnya, dan kepingan CD yang meyakinkan. Jadi di pemalsuan ini dia membuat duplikat seperti yang asli, jadi tidak membuat pelanggannya itu curiga ini palsu atau enggak sih gitu. 3. Internet atau online privacy. Jenis pembajakan yang dilakukan melalui koneksi jaringan internet. Selama ini banyak situs web yang menyediakan software bajakan secara gratis. Seseorang yang membutuhkannya bisa mengunduh kapan saja. Yang keempat, mischanneling, pembajakan software, yang biasanya dilakukan oleh sebuah institusi untuk mencari keuntungan tertentu. Sebagai contoh adalah sebuah kampus yang membeli 50 lisensi academic license dari Microsoft. Yang kelima, corporate privacy, dalam lingkup perusahaan. Pembajakan yang paling sering dilakukan ialah ketika perusahaan membeli software untuk 10 lisensi. Namun pada praktiknya, software tersebut digunakan pada 15 komputer atau lebih. Menurut Polri, penggunaan software tanpa lisensi untuk kepentingan komersial merupakan tindakan pidana. Yang ketiga, prinsip kerja hacker dan cracker sama. Jelaskan prinsip kerja antara hacker dan cracker dan berikan contohnya. Hacker dan cracker adalah si kembar yang mempunyai karakter dan kepribadian yang beda. Si hacker biasanya mempunyai sifat yang positif, kalau si cracker memiliki sifat sebaliknya. Namun keduanya selalu ada di jagat maya yang dinamakan internet ini. Hacker adalah seorang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, pastinya isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu situs yang lain gitu. Cracker adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, dan cracker lebih bersifat destruktif, biasanya di jaringan komputer, membypass password atau lisensi program komputer, secara sengaja melawan keamanan komputer, mendevice perubahan halaman muka web milik orang lain, bahkan hingga mendelete data orang lain dan mencuri data dari sistem. Sebagai contohnya, virus, pencurian kartu kredit, pembobolan rekening bank, pencurian password email atau web server. Soal keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, menghilangkan, merusakkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Dalam ketentuan ini dapat dipidana dan didenda. Hal ini sesuai dengan pasal disebutkan.
Pasal 51. Yang pertama isinya setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana maksud dalam pasal 36 dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan didenda paling banyak 12 miliar rupiah. Begitu. Baik, demikian penjelasan dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.